Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Tukang Madiun Maidi. Pada hari ini kita membuat konten yaitu macam-macam atau jenis benih dari tumbuhan porang. Jadi sebelum kita mengungkap tentang bentuk atau macam-macam benih dari tumbuhan porang, mari kita bersama-sama kita bahas duluan yaitu tentang siklus tumbuhan porang tersebut. Jadi tumbuhan porang itu sebetulnya punya siklus yang rutinitas seperti apa, mari kita ikuti lanjutannya. Jadi gini, kalau kita sudah tahu siklus tumbuhan porang tersebut, jadi itu nanti kita bisa menentukan dari benih. Jadi terutama saya himbau kepada pembudidaya pemula, jadi tahu siklus tumbuhan porang tersebut. Setelah itu tahu, berarti kita menentukan, wah saya harus beli benih bibit dari ini. Jadi seperti ini siklus pertama yang perlu kita bahas, bahwa tumbuhan porang tersebut awal mula kita menanam dari jenis katak sekecil ini, satu musim kita tanam, itu satu musim berjalan 6 bulan, ini sebesar seperti ini, sekian ini. Nah ini sebesar kondisi satu musim dari jenis benih dari katak, seperti ini. Jadi satu musim besarnya sekian, setelah ini ditanam lagi, satu musim baru muncul sekian. Nah, ini kurang lebih 1 kilo. Jadi 3 musim atau 3 tahun ini kita tanam jadi sekian, terus jadi sekian. Nah kalau ini sudah kita tanam lagi, tidak dibongkar, tidak dijual, ini akan keluar bunga seperti ini. Jadi siklusnya seperti itu. Kita tanam dari katak, jadi umbi kecil, umbi besar, kita tanam lagi, kita biarkan, pasti akan keluar bunga seperti ini. Bila mana sudah keluar seperti bunga seperti ini, yang namanya spora, umbi di bawah ini tidak mau membesar. Kalau tidak mau membesar, otomatis semua nutrisi, konsentrasinya untuk pembuatan bunga. Dan setelah ini dorman, baru musim berikutnya dia sekian mengeluarkan daun. Setelah mengeluarkan daun, musim yang kelanjutannya bisa sebesar ini. Ini kurang lebih 2 kilo. Kalau ini tidak dibongkar, kita tanam lagi, pasti 1, 2, ketiganya ini nanti akan keluar bunga lagi. Jadi seperti itu siklusnya tumbuhan porang. Jadi dengan siklus seperti ini, gambaran seperti ini, mungkin dari pemirsa bisa tahu untuk menentukan benih. Jadi seperti ini benih. Jadi kami dari Tukang Madiun menghimbau betul-betul untuk pembelian benih, apalagi benih dari umbi. Benih dari umbi itu kalau tidak tahu riwayat dari penanaman tersebut, akan terjadi umbi sekian besarnya, itu nanti kita tanam pasti akan keluar bunga karena tidak tahu musim ya. Jadi yang dikatakan benih umbi yang unggul yang baik itu baru kita tanam satu musim dari katak sekian jadi sekian, kondisinya baru 2 musim, ini yang baru dikatakan umbi benih yang bagus. Jadi seperti itu. Kalau tidak tahu riwayat, kita tanam ternyata umbi ini sudah berjalan 3 musim, ini pasti mengeluarkan bunga. Jadi sekilas gambaran tentang benih dari umbi seperti ini. Terus mengapa umbi sekian kok mahal? Dikarenakan mahal, satu karena sudah kita memotong 1 musim. Kita menjemput atau mungkin kita beli dari awal 1 musim, kita tanam sudah menghasilkan produksi umbi produksi sekian ini. Nah, dengan seperti ini menghasilkan katak, sudah dikatakan katak super. Terus yang kedua, umbi ini sudah masuk umbi
produksi. Jadi seperti itu mengapa umbi benih kok lebih mahal. Jadi seperti ini ulasan tentang siklus tumbuhan porang. Mungkin gambaran sementara seperti ini, mari kita lanjutkan tentang benih. Jadi benih itu yang baik, benih dari katak, dari umbi satu musim, dan ada lagi benih yang ini sekian ini dibelah jadikan 4. Nah mungkin dari Perang Madiun tidak merekomendasikan tentang benih dari spora, karena apa? Melihat dari perjalanan siklus seperti ini, kalau kita mengambil benih dari spora, otomatis itu kasihan dengan pemula yang baru budidaya. Karena apa? Sebesar sekian ini, bila mana kita tanam, ini terus hasilnya satu musim pasti sebesarnya sekian ini. Nah setelah ini satu musim, tambah lagi pasti akan muncul sekian ini sudah bunga, mengeluarkan bunga. Jadi kami mengimbau kepada seluruh pemirsa semua tentang menentukan benih itu, maaf, seharusnya jangan sampai menggunakan spora dulu, karena spora itu lama dalam perjalanan. Ya jelas seperti itu. Himbauan dari Perang Madiun, kalau ingin budidaya porang lebih baik kita menggunakan katak, benih dari katak, dan kedua benih dari umbi yang tahu riwayat baru satu musim. Jadi seperti ini gambaran tentang siklus tumbuhan ini, dan berarti dengan seperti ini kita bisa menentukan tentang benih untuk penanaman. Nah, ini penjelasan tentang siklus tumbuhan porang. Mungkin kita bisa mengecek sampai seberapa besarnya bila mana kita menggunakan benih katak yang ukuran sekian ini ditanam satu musim, mungkin kurang lebih sekian ini besarnya. Ini berat 5 on, setengah kilo, katak sebesar ini. Ini bisa lebih, bisa 1 kilo. Kalau kita menggunakan jenis katak kecil yang isi 600 sampai 800, itu kurang lebih besar dari umbi satu musim, kurang lebih sekian ini. Nah, seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini, bila mana kita menanam dengan kondisi benih dari katak yang kecil dan yang besar, jadi hasilnya seperti ini, kurang lebih ini 2 on katak sebesar ini, kurang lebih sekian 2 on. Jadi seperti ini ulasan kami tentang siklus tumbuhan porang, dan kedua gambaran untuk menentukan benih untuk penanaman porang. Mungkin penjelasan dari kami Perang Madiun cukup sekian dulu, dan nanti bisa kita sambung lagi penjelasan-penjelasan tentang benih yang akan lebih akurat, mungkin sampai ditimbang dengan hasil sekian akan jadi sekian, jadi sebagai gambaran atau mungkin wawasan kepada pemula. Mungkin dari kami cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.